tujuh roh Allah. Ya, apa yang dimaksud dengan tujuh roh Allah Bapa ini? Ya, ini sebenarnya ada kaitannya dengan minggu lalu pelajaran kita. Ya, nanti cari istilahnya diulang lagi rekamannya ya. Nah, bab yang pertama, tujuh roh Allah Bapa. Dalam rangka menyusun pengajaran tentang akhir zaman, ini maksudnya Pak Andreas ya. Pak Andreas almarhum itu eh, dia chatting sama Bapak. Saya menemukan ayat berikut yang menimbulkan pertanyaan saya. Bapak, apakah ketujuh roh Allah itu adalah Roh Kudus? Nah, tanda tanya ya. Jadi, Bapak, apakah ketujuh roh Allah itu adalah Roh Kudus? Tanda tanya. Dan dia menjawab. Nah, jadi Bapak ini ketika Pak Andreas tanya dijawab oleh Allah Bapa ya. Dikatakan gini, anakku, aku dari dahulu selalu bekerja dengan tujuh roh Allah, tujuh roh milikku. Mereka adalah roh-roh yang keluar dari diriku sebagai duplikat dari diriku. Nah, dalam pekerjaan yang kulakukan, mereka selalu bekerja sama dengan aku. Ketika aku melahirkan anakku dan kemudian Roh Kudus keluar dari diriku, walaupun mereka bekerja sama dan tunduk di bawahku, aku masih harus melakukan sisa pekerjaanku sendiri. Karena itu aku mengeluarkan lagi ketujuh roh yang membantu aku dalam pekerjaanku. Ya. Nah, untuk ngontrol seluruh bumi, itu yang membuat aku menjadi serba hadir atau omnipresent. Ketika mereka datang dan memberi laporan kepadaku, itu membuat aku serba tahu, omniscient. Ya, jadi tujuh roh Allah ini Bapa sendiri ini dikatakan tadi ya, mereka adalah roh-roh yang keluar dari diriku sebagai duplikat dari diriku. Nah, dalam pekerjaan yang dilakukan, mereka selalu bekerja sama dengan aku. Nah, ini nggak pernah dibahas loh di gereja. Gereja apapun nggak pernah membahas ini. Kecuali kalau gereja itu mengajarkan dunia roh ya. Tapi jarang gitu. Jarang. Hampir tidak pernah pendeta-pendeta itu membahas mengenai tujuh roh Allah ini, Bapak. Ya, ya. Ayo baca dulu. Nanti sampai bab 4 kita akan tahu apa yang dimaksud dengan tujuh roh Allah ini ya. Tapi kalau yang sudah menyimak pelajaran-pelajaran sebelumnya, apalagi minggu yang lalu sudah sedikit saya singgung ya. Ayo baca dulu di dalam bab yang pertama ya. Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Ayo tolong dibaca. Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ya, jadi dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu dan tujuh obor menyala di hadapan takhta itu. Itulah tujuh roh Allah. Ya, jadi kalau kalau apa itu sekali lagi boleh dikatakan itu saya gambarkan seperti ini. Sebentar ya, saya stop dulu. Ini saya tunjukkan bahwa ada ini gambarnya kayak gini ya. Nah, bisa kelihatan ya, bisa kelihatan ya, bisa kelihatan ya. Iya, kelihatan, Pak. Nah, gini, jadi gambarnya seperti ini ya. Nanti ini di bab berapa ini? Bab bicara mengenai menorah atau pelita, kaki pelita. Nanti saya jelaskan pelan-pelan ini ya. Nah, jadi kalau dikatakan dalam Wahyu 4 ayat 5 tadi, dan dari takhta itulah keluar kilat yang dan bunyi guru yang menderu dan tujuh obor. Nah, ini tujuh obor ini ya. Tujuh obor ini
menyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi dilambangkan seperti kaki pelita, pelita atau menorah ya. Nanti saya jelaskan ini ya. Saya kembali ke tadi ya, kembali bab pertama tadi. Jadi tujuh roh Allah itu sekali lagi eh, sebagai duplikat dari diriku dalam pekerjaan yang kulakukan. Mereka selalu bekerja sama dengan aku. Ketika aku melahirkan anakku, kemudian tujuh Roh Kudus itu, kemudian Roh Kudus keluar dari diriku, walaupun mereka bekerja sama dan tunduk di bawahku, kata firman Tuhan, kata chattingannya Pak Andreas dengan Bapak ya, aku masih harus melakukan sisa pekerjaanku sendiri. Karena itu aku mengeluarkan lagi ketujuh roh yang membantu aku dalam pekerjaanku. Ya, terus ada kelanjutannya juga, saudara. Nah, ini langsung kita masuk ke bab 2 ya, anak domba. Ya, dikatakan tadi kan Wahyu 4 ayat yang kelima ya. Tapi di dalam Wahyu 5 ayat 6 sekali lagi terdapat tulisan tentang anak domba yang tersembelih, yakni Tuhan Yesus. Nah, juga dikatakan apa, saudaraku? Ternyata di alam roh nampak dia memiliki juga ketujuh roh Allah yang disertai keterangan fungsinya, yaitu sebagai roh-roh yang diutus ke seluruh bumi. Jadi bukan hanya Bapa, tapi anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus itu juga apa? Memiliki ketujuh roh Allah yang disertai yang disertai keterangan fungsinya. Coba baca ya. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Wahyu 5 ayat 6. Hmm. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, jadi jelas ya bahwa selain Bapa, anak pun yaitu Tuhan Yesus ditulis di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-6 ini. Lalu aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, yaitu kan dikorbankan mati di atas kayu salib ya, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, di sini, saudaraku, dua kenyataan ini, bahwa Sang Bapa memiliki ketujuh roh Allah, juga Sang Anak memiliki ketujuh roh Allah, membuat saya bertanya kepada Bapak. Jadi Pak Andreas tanya lagi. Setelah rahasia ini ditunjukkan oleh Bapak, Pak Andreas tanya lagi, membuat saya bertanya kepada Bapak, Bapak, kalau engkau memiliki ketujuh roh Allah dan anakmu juga memiliki ketujuh roh Allah, apakah ketika engkau menyuruh anakmu membuat manusia, apakah Adam juga memiliki ketujuh roh Allah? Ya, Bapak menjawab, Bapak, iya. Ia menjawab, iya. Nah, tapi yang menjadi masalah di sini, saudara. Nah, coba lihat ya, perhatikan ya. Tetapi ketika Adam dan Hawa melanggar peraturanku dengan memakan buah pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat, mereka harus keluar dari Taman Eden, dan dari tujuh roh Allah itu yang tinggal segera meninggalkan Adam juga. Maka keturunan Adam dan Hawa seterusnya hanya memiliki 4 roh Allah saja di dalam dirinya. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, ya melanggar, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ya harus keluar dari Taman Eden. Yang sebelumnya Adam dan Hawa ini punya 7 roh Allah, tapi karena dosa, ya
tujuh roh Allah itu yang tinggal segera meninggalkan Adam juga. Maka keturunan Adam dan Hawa seharusnya seterusnya hanya memiliki 4 roh. Nah, roh Allah saja di dalam dirinya. Nanti kita bahas, kita renungkan. Ya. Nah, apa yang keluar dari Adam dan apa yang masih tinggal? Baca dulu, saudaraku. Ini masuk bab yang ketiga ya. Jadi ada kaitannya. Yang ketiga, tunggul Isai. Ya, untuk mengerti apa saja ketujuh roh Allah itu, kita melihat kepada Tuhan Yesus yang dikenal juga sebagai Adam terakhir. Ya, nanti kita baca ayatnya. Bahkan Adam adalah gambar dari Tuhan Yesus. Yuk baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya kan, tadi sudah sedikit disinggung ya, bahwa Adam dan Hawa ini mewarisi 7 roh Allah. Nah, itu karena melanggar, karena makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dosa. Nah, tinggal 4 roh Allah ini tinggal. Nanti kita bahas ya. Tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, tetapi Adam yang terakhir yaitu Tuhan Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Ya, jadi ingat-ingat berawal dari tunggul Isai. Baca lagi Roma 5 ayat yang ke-14. Roma 5 ayat yang ke-14. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ya, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi gambaran Adam yang kedua ini, atau gambar yang dikatakan tetapi Adam terakhir, itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Ya, nah mulai masuk lebih dalam lagi. Ayo baca Yesaya pasal 11 ayat 1. Yesaya pasal 11 ayat yang ke-1. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkal akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau kita pasti sudah tahu ya, yang dimaksud dengan 7 roh Allah itu ayatnya di mana, yaitu di Yesaya 11 ayat 1 ya. Saya baca pelan-pelan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ini tunggul Isai sudah disebut siapa tadi? Tuhan Yesus. Ya. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkal akan berbuah. Nah, ini dari 7 roh Allah itu. Yang pertama, roh Tuhan akan ada padamu. 1. Roh hikmat. 2. Dan roh pengertian. 3. Ya. Roh nasihat. 4. Dan roh keperkasaan. 5. Ya. Roh pengenalan. Nah, roh pengenalan 6. Dan roh takut akan Tuhan. Ya, ada 7. Ya, jadi ada roh Tuhan, ada roh hikmat, ada pengertian, ada roh nasihat, ada roh perkebasaan, ada roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Ya, nah ini kita mulai masuk lebih dalam lagi. Ya, tadi untuk mengerti apa saja 7 roh Allah itu yang kita melihat kepada Tuhan Yesus dikenal sebagai Adam terakhir. Nah, terus tadi juga ditulis Adam yang jatuh dalam dosa sehingga kehilangan
3 roh Allah, hanya 4 roh Allah saja yang ada di dalam dirinya. Nah, kita masuk lebih dalam, ya. Jelas sekali bahwa nubuatan Yesaya dalam Yesaya, ya toh. Sebentar. Ya. Jelas sekali bahwa nubuatan Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2 adalah tentang Tuhan Yesus keturunan Isai, bapaknya Daud, secara daging. Tetapi di dalam dirinya akan disertai dengan 7 roh Allah. Ya, ini apa? Roh Tuhan atau Yehova, roh hikmat. Nah, ya itu yang kedua. Dan yang ketiga roh pengertian, yang 4 roh nasihat, yang kelima ada roh keperkasaan, yang keenam roh pengenalan, dan yang ketujuh adalah roh takut akan Tuhan. Ya. Adam dahulu juga memiliki ketujuh roh Allah itu. Tetapi ketika dia keluar dari Taman Eden, 3 roh telah meninggalkan Adam saat itu juga. Yakni apa? Roh Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Adam dahulu juga memiliki ketujuh roh Allah itu, tapi ketika dia keluar dari Taman Eden, artinya diusir dari Taman Eden, ya, 3 roh telah meninggalkan Adam saat itu juga, yakni apa? Roh Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Nah, ini saudaraku. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa dan tinggal di dalam yang tinggal di dalam manusia adalah apa? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan. Tidak heran di dunia ini ada manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan, semuanya menjadi manusia daging saja. Ini sedikit saya bahas ya. Saya ulangi lagi. Jadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, yang tinggal di dalam manusia adalah roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh perkasaan. Roh hikmat itu apa? Wisdom atau kebijaksanaan. Atau roh hikmat itu kebijaksanaan. Ya toh? Kemampuan melihat segala sesuatu. Gunanya apa? Membuat keputusan yang benar. Ya, saudara, kalau kita bekerja atau kita punya presiden atau seorang pemimpin ya yang tidak takut akan Tuhan tapi punya kebijaksanaan. Nah, itu sisa-sisa dari itu warisan dari Adam. Ya, jadi wisdom atau kebijaksanaan kemampuan melihat segala sesuatu gunanya membuat keputusan yang benar. Ya, kalau kita punya pemimpin lah, pemimpin perusahaan atau sebagai kepala bagian dia memimpin, wah dia punya kebijaksanaan. Itu salah satunya, saudara. Ya, jadi punya roh kebijaksanaan atau wisdom, ya, roh hikmat. Yang kedua, roh pengertian. Nah, understanding, kemampuan memahami. Gunanya apa? Bisa menangkap atau roh nasihat. Bisa menangkap. Jadi gunanya bisa menangkap. Jadi roh pengertian ini atau understanding, kemampuan memahami, gunanya bisa menangkap. Makanya orang yang tidak di dalam Tuhan, apa istilahnya, kemampuan memahami itu sangat luar biasa. Bisa menangkap, bisa mengerti, bisa memahami. Gitu. Nah, yang ketiga apa? Roh nasihat, konsel, kemampuan memberi dan menerima arahan, bimbingan serta apa keputusan. Jadi kemampuan memberi dan menerima arahan, bimbingan serta keputusan. Gunanya apa? Untuk menuntun orang lain, memberi dorongan yang membangun serta menguatkan dalam mengambil keputusan. Ya toh? Kalau kita punya pemimpin, wih hebat ya orang ini, punya kemampuan dan menerima arahan, bisa membimbing serta keputusan untuk menuntun orang lain, memberi dorongan dan membangun. Setelah apa? Menguatkan dalam mengambil satu keputusan.
Itu ada di orang-orang sekitar kita yang ada itu. Nah, yang terakhir apa, Saudara? Roh keperkasaan, mik atau power kekuatan, kekuatan pikiran yang memampukan melakukan hal-hal yang mustahil. Itu kadang-kadang ada atasan kita atau orang di sekitar, wis nggak usah khawatir, pasti bisa, kamu pasti mampu. Nah, memotivasi kita. Ayo, pasti bisa kamu. Itu adalah yang namanya sekali lagi roh keperkasaan atau mik atau power. Kekuatan pikiran yang memampukan melakukan hal-hal yang mustahil. Gunanya apa? Memberi keberanian, keteguhan. Nah, ini penting, saudara. Ya, kesimpulannya, hikmat tahu yang benar, pengertian mengerti makna yang mendalam, nasihat bisa menuntun dan diarahkan, keperkasaan punya kuasa dan keberanian melakukan. Tidak heran tadi dikatakan apa, saudaraku? Di dunia ini ada manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan, dan semuanya menjadi manusia daging saja. Ya, tapi saudara, hanya 4. Ya, saya ulangi lagi ya. Hanya 4 yang dimiliki oleh dia, yaitu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan. Ya, itu dimiliki oleh orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Ya, tapi firman Tuhan pada malam hari ini, dan firman itu disampaikan Tuhan kepada Adam. Ayo baca, saudara. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi nggak usah heran ya, tidak heran di dunia ini ada manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan, ya semuanya menjadi manusia daging. Jadi kalau saudara ketemu dengan rekan, ketemu dengan atasan atau pimpinan, aku punya, lihat buktinya aku kan bisa mengambil satu kebijaksanaan. Aku punya kemampuan. Ya, kemampuan memahami aku bisa. Ngapain? Nggak usah percaya Tuhan, aku pun bisa. Wah, kita berani ngomong, itu adalah warisan dari Adam dan Hawa loh, bukan kehebatanmu loh. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan apa dalam Kejadian 6 ayat 3? Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Sudah tahu atau baru tahu, saudaraku, kita sebagai anak Tuhan? Wah, iya ya. Aku punya pimpinan, punya bos, punya atasan, atau punya rekan kerja itu. Makanya dia punya kebijaksanaan. Itu turunan, itu warisan dari Adam. Tidak takut akan Tuhan. Penyembah berhala mungkin. Tapi ya itu tadi. Ya, bisa jadi dengan apa karakter sombong, ya dengan karakter wah ya oh ya toh bisa jadi. Ya. Tapi kalau ada anak Tuhan punya 4 hal, ya toh, terus digunakan sembarangan, ya ayo sadar gitu, ayo bertobat. Oh iya ya, itu bukan dari bukan milik pribadiku, bukan dari aku itu dari Tuhan ternyata ya. Ingat ya, sekali lagi, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Ya, kalau kita bangga dengan 4 hal itu, sementara kita nggak mau menolak yang namanya apa roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, dan apa
roh Tuhan atau roh pengenalan akan Tuhan dan roh takut akan Tuhan nggak ada dalam, ya kita ini manusia daging. Tapi kalau itu disadari, oh aku punya 4 ini masih nggak seberapa, harus disadar, harus ditambahi yang namanya roh hikmat, yang namanya roh Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan dan roh takut akan Tuhan ini yang penting. Supaya apa? Tidak sombong, tidak gegabah, tidak yang lainnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gitu loh. Ya. Saya lanjutkan yang keempat, ya. Menorah bisa nanti bisa dilihat di buku 9 itu, ya. Ketujuh roh Allah itu di masa Perjanjian Lama digambarkan sebagai kandil dengan 7 corot yang ada di ruang kudus dalam tabernakel yang dibuat oleh Musa maupun Salomo. Dalam penglihatan Nabi Zakaria pada zaman pembuangan di Babylon, Zakaria melihat menorah itu dan ada penjelasan dari malaikat yang mengantarnya. Itu adalah lambang ketujuh roh Allah. Ya, seperti tadi, ini saya tunjukkan lagi ya, seperti uh, seperti tadi ya. Nih, bisa lihat ya. Tadi gambar seperti tadi itu. Nah, jadi sekali lagi saya baca ulang ya. Ketujuh roh Allah itu di dalam masa Perjanjian Lama digambarkan sebagai kandil, kandil ya, kandil. Nah ini, nah, dengan 7 corot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, yang ada di ruang kudus. Ya, dalam tabernakel yang dibuat oleh Musa maupun Salomo. Dalam penglihatan Nabi Zakaria pada zaman pembuangan di Babylon, Zakaria melihat menorah itu dan ada penjelasan dari malaikat yang mengantarnya, itu adalah lambang ketujuh roh Allah. Jadi kalau saudara melihat pelita, entah itu biasanya di gereja Katolik ini atau di tempat-tempat wisata, saudara lihat ini, dulu nggak ngerti ya. Oh iya itu gambar pelita, itu gambar menorah. Nah, sekarang kita dibukakan ya. Sekarang ditunjukkan. Itu adalah lambang 7 roh Allah. Ya. Nah, sebentar. Kembali lagi ke ya. Ayo baca Zakaria 4 ayat yang kedua. Zakaria 4 ayat 2. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelita, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ya, jadi maka, ya Zakaria 4 ayat 2, maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atas. Kandil itu ada 7 pelita dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atas. Ya, ayo baca lagi. Pasal 4 ayat yang ke-6. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, terus baca lagi, Zakaria 4 ayat yang ke-10. Zakaria 4 ayat 10.
Sebab siapa yang memandang hina hari-hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ya. Sebab siapa yang memandang hina hari-hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang ketujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ya, tadi di atas kan sudah dikatakan bahwa ketika dia Pak Anders ini chatting sama 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 Bapak ya, saya baca ulang ya. Anakku, aku dari dahulu selalu bekerja dengan 7 roh milikku ini. Mereka adalah roh-roh yang keluar dari diriku sebagai duplikat dari diriku dalam pekerjaan yang kulakukan. Mereka selalu bekerja sama dengan aku ketika aku melahirkan anakku dan kemudian Roh Kudus keluar dari diriku. Walaupun mereka bekerja sama dan tunduk di bawah, aku masih harus melakukan sisa pekerjaanku sendiri. Karena itu aku mengeluarkan lagi ketujuh roh yang membantu aku dalam pekerjaanku untuk mengontrol seluruh bumi. Itu yang membuatku menjadi serba hadir, omnipresent. Ketika mereka datang dan memberi laporan kepadaku, itu membuat aku serba tahu, omniscient. Ya, jadi jelas ya, di sini dikatakan di dalam Zakaria 4 ini tadi ayat 10, sebab siapa yang mengendang hina dari hari-hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di zaman Zerubabel. Yang ketujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ya. Ayo baca lagi. Yohanes pasal 5 pasal 9 ayat yang kelima. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, firman Tuhan melalui Nabi Hanani, seorang pelihat kepada Raja Asa, bapaknya Yosafat, yang mengandalkan kekuatan diplomasi dan menyogok orang Aram dengan emas dari rumah Tuhan dan istananya dalam peperangan menghadapi Raja Besa dari Israel. Nah, ini contohnya. Jadi mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Ya. Nah, ini dialami oleh Raja Asa, bapaknya Yosafat, yang mengandalkan kekuatan diplomasi dan menyogok orang Aram dengan emas dari rumah Tuhan. Tuhan tahu, ya, walaupun mungkin dikatakan Raja Asa ini wah, nggak ada orang tahu, tapi Tuhan itu tahu. Nah, ini peristiwanya, Saudara. Coba baca di dalam 2 Tawarik 16 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. 2 Tawarik 16 ayat 2 sampai 3. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Tuh. Jadi Raja Asa ini licik gitu loh. Liciknya yaitu tadi dia mengeluarkan emas ya, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan. Padahal itu milik Tuhan. Dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirim kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ini ia undur daripadaku. Ya, tapi apa? 2 Tawarik 16 ayat 9, baca, Saudara. Ayat 9.
2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Lihat, awalnya Raja Asa nggak mikir sampai sejauh itu, nggak mikir gitu loh. Sementing ya itu tadi, dia ingin ya cari aman lah, cari untung lah, cari damai gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Jadi Tuhan itu tahu melalui Nabi Hanani ini menegur Raja Asa ini. Nah, apa? Ditulis apa? Gambaran yang bagus bagi mereka yang lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri atau orang lain daripada Tuhan. Yang mengandalkan kekuatan-kekuatan lain selain Tuhan akan selalu dirundung oleh peperangan yang terus-menerus di bidang yang sama. Nah, contoh yang jelas mereka hidupnya mengandalkan obat-obatan, dokter, apotek, rumah sakit akan lebih menderita sakit. Yang bisa mengandalkan kekuatan Tuhan dan firman akan bertambah kebal terhadap penyakit. Yang suka sogok penjabat sana-sini akan tambah hancur karena usahanya bukan tambah berhasil. Ya. Jadi hati-hati dengan yaitu tadi lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri atau orang lain. Ya. Dulu saya kenal seorang suami istri, ya suaminya ini usaha menjadi rekanannya Pertamina, orang Surabaya. Yaitu dia kalau cari order gitu ya, tender di Pertamina, ya pasti caranya bukan cara oh itu dari Tuhan, enggak. Pasti dengan cara yang licik, sokok menyogok, ya toh. Jadi dia pekerjaannya seperti itu. Kalau Pertamina butuh apa, lagi bangun apa, atau buat taman, wah tendernya kena dia, ya toh. Terus pasti pakai yang itu anak Tuhan. Tapi singkat cerita, waktu kepala bagian atau kepala pimpinan Pertamina itu diganti, dia kelabakan, kelabakan. Dianukan ini nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa. Akhirnya usahanya tersendat, agak terganggu. Ya, ya, terus uring-uringan, usahanya tersendat, terganggu, akhirnya dia karena dia ya itu tadi seperti Raja Asa ini tidak mengandalkan Tuhan, wah cari pinjaman sana sini, istrinya nggak mau, istrinya nggak mau. Karena apa? Pinjaman itu bukan dari bank tapi dari rentenir. Saya diminta untuk berdoa. Waduh, sorry ya, saya nggak bisa berdoa seperti ini. Saya bilang, ya, kalau memang Tuhan menghendaki masalah pekerjaan ya, 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 bukan cara-cara dengan yang seperti itu. Apalagi sampai pinjam di rentenir, bayar bunga, nah, itu mencekik, mencekik. Tapi suaminya nggak mau dengar, nggak mau dengar. Pinjam, ya pinjam, dia berusaha untuk istilahnya menghidupkan kembali usaha itu, tapi ya gitu tadi hancur. Singkat cerita sampai rumah tangga ini hancur, ya hancur, ya akhirnya suami istri ini bermusuhan. Nah, sedikit punya sedikit terkami, suka main dukun, suka main yaitu tadi suap menyuap itu tadi. Kalau ada yang menghalangi, ya
Dia nggak melawan dengan fisik, tapi melawan dengan yang hal-hal yang halus itu ya, dengan perdukunan itu, disantet. Ya. Karena sudah menjadi satu kebiasaan gaya hidup seperti itu, punya karakter seperti itu, yaitu tadi main-main tender, tapi ya dengan yang licik itu tadi. Sudah menjadi satu kebiasaan. Ini mengerikan, saudara. Mengerikan. Ya, jadi ya jelas orang ini menaruhkan harga dirinya, menaruh penampilannya supaya dihormati, dihargai, ya toh. Nah, tapi dengan cara-cara yang tidak berkenan di alam. Ngeri, saudara. Saya perhatikan itu ngeri. Akhirnya sampai detik ini, bahkan tadi malam istrinya nangis-nangis. Oh, nyeritakan suaminya gini, Pak. Suami saya itu gini, gini. Saya bilang, Mbak, dari dulu saya sudah tahu suami Mbak ini kan rekanan dari Pertamina tuh, cara kerjanya seperti ini. Iya, Pak. Iya. Kayaknya hati-hati, saudara. Ya. Meskipun kita nggak punya apa-apa gitu ya, jangan-jangan atau punya apa-apa tapi kalau nggak berkenan di hadapan Tuhan lebih baik ya itu diserahkan sama Tuhan, biar Tuhan izinkan untuk hancur ya, daripada uh, demi gengsi, demi harga diri melakukan hal seperti itu ya. Jadi gambaran yang bagus bagi mereka yang lebih suka mengandalkan kekuatan sendiri atau orang lain ya. Ayo baca saudaraku. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17, 5 sampai 8. Yuk baca. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesaya 17 ayat 5 ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Saudara perhatikan, ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Gersang. Ya, mungkin di mata kita, di mata manusia, kelihatannya wah hebat ya, rekanan Pertamina punya punya koneksi ke Pertamina. Kelihatannya. Ya. Orang kalau jadi rekanan perusahaan-perusahaan gede ini, saya pernah diceritain teman saya, ya bosnya orang Kristen. Dia dia kebetulan kerja di situ hanya sebagai pengantar gitu, penyambung lidahnya bosnya. Ya, toh. Teman saya itu cerita gini, wih enak kalau jadi rekanan perusahaan apalagi perusahaan kayak Pertamina, Petrokimia itu, ya, kepala bagiannya ngomong, aku punya mobil. Ini loh mobilku ini kurang gini, perlu, oh ya Pak nanti saya kirim. Nah, terus belum manajernya, Mercyku itu gini. Oh ya Pak nanti tak. Jadi
supaya tendernya atau dapat pekerjaan, main seperti itu. Ya, atau dia nggak ngomong, Dad, wih, oh Bapak punya mobil ini ya, Bapak punya rumah ini, anu ya, nanti tak kirim ini ya. Itu. Ngeri, ngeri. Ia akan seperti semak bulus padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia tinggal di tanah, angus di padang gurun, di negeri yang padang asin dan tidak berbuah. Tapi sebaliknya, Pak Suruk, ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yaitu, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ngeri loh, saudara. Kalau saya perhatikan ya, banyak yang cerita saya. Kalau saya ngomong gitu ya, wah, mosok Pak, mosok. Ngeri saya. Ya, dan itu masuk di gereja. Ya, seorang mafia bisa mengendalikan gereja, itu beribadah di situ. Wah, akhirnya gembalanya lengah, lalai karena dininabubukan dengan hasil dari mafia itu. Akhirnya, mengerikan. Sampai sekarang, ya istrinya stres karena hampir setiap bulan dia bilang saya harus setor itu minimal 5M atau 7M. Ngeri, dong. Hendaknya kita harus cermat dan berhikmat, saudaraku. Saudara mau mengikuti gereja Menara Babel atau gereja Bukit Sion? Wis renungno sendiri, ya, renungno sendiri, ya, simpulno sendiri. Itu apa maksudnya? Ya, jadi, sorry, saya lanjutkan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air dan merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kesimpulannya, ketujuh roh Allah itu adalah kekuatan Allah yang berada di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi, ya, juga bagi seorang yang diutus oleh Allah Bapa atau oleh Tuhan untuk membangun bait suci atau kerajaannya, bukan dengan kekuatannya, kegagahan manusia, tapi juga tujuh roh Allah itu ada di mata Tuhan sendiri yang menyelidiki seluruh dunia, mencari orang yang sungguh-sungguh terhadap dia dan hendak memberi kekuatan Allah itu kepadanya. Dan artinya lain adalah apa? Bahwa tujuh roh Allah itu adalah terang bagi dunia ini. Nah, ini saya punya catatan, saudara. Ya. Nah, saya punya catatan ini, saudara. Saya kembalikan tadi ya. Saya kembali ke tadi tentang apa? Menorah tadi atau pelita tadi. Bentar ya. Saya tunjukkan. Saya share kembali ya. Nah, tujuh menorah ini atau pelita ini ya. Ini sekedar catatan, dalam Alkitab kaki pelita itu selalu berhubungan dengan pembangunan Allah. Ya, jadi pelita ini selalu hubungannya dengan pembangunan Allah. Nah, Alkitab mencantumkan kaki pelita atau kandil. Kandil. Nah, ini disebut pelita atau kandil. Ya toh?
Untuk kali pertama pada kitab Kejadian 25 ayat 31 sampai 40. Nanti baca sendiri ya. Jadi untuk pertama kalinya di kitab Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Ketika pembangunan kemah. Itu yang pertama. Kali kedua ialah pada kitab 1 Raja-Raja 7 ayat 49. Jadi yang kedua kalinya pada kitab 1 Raja-Raja 7:49 ketika membangun bait suci. Ya. Kali ketiga ialah pada kitab Zakaria 4 ayat 2 sampai 10. Eratnya hubungan dengan pembangunan kembali bait Allah. Ya. Dalam kitab Wahyu kaki pelita berhubungan dengan pembangunan gereja-gereja. Ya. Dalam Keluaran 25 yang ditekankan adalah Kristus sebagai kaki pelita. Jadi Kristus ini lambang dari Kristus ya toh, sebagai kaki pelita, sebagai terang ilahi bercahaya sebagai 7 pelita berdasarkan roh itu atau minyak. Terang itu bicara berdasarkan roh itu, minyak dalam Zakaria 4. Dalam Zakaria 4 yang ditekankan adalah roh itu, Zakaria 4 ayat 6, sebagai 7 pelita yang menyala, 7 pelita yang menyala. Ya. Ketujuh pelita itu adalah ketujuh mata Allah, Zakaria 4 ayat 2 dan 10. Nah, jadi ini sebagai matanya Allah. Ya, jadi ketujuh pelita itu adalah ketujuh mata Allah. Nah, ketujuh mata Allah adalah ketujuh roh Allah. Kata Wahyu 5 ayat yang ke-6. Jadi ketujuh mata Allah adalah ketujuh roh Allah. Kalau tadi Zakaria mengatakan ketujuh pelita itu adalah ketujuh mata Allah. Nah, ketujuh mata Allah adalah ketujuh roh Allah. Ya, Wahyu 5 ayat yang ke-6. Untuk menggerakkan Allah yang diperkuat, hal ini menunjukkan bahwa kaki pelita dalam kitab Zakaria adalah realitas kaki pelita dalam kitab Keluaran. Jadi Wahyu ini mengutip Wahyu 5 itu ayat 6 ini untuk menggerakkan Allah yang diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa kaki pelita dalam kitab Zakaria adalah realitas kaki pelita dalam kitab Keluaran. Dan kaki pelita dalam kitab Wahyu adalah reproduksi atau tiruan. Ya, reproduksi atau tiruan dari kaki pelita dalam kitab Zakaria. Saya ulangi lagi ya. Ketujuh mata Allah adalah 7 roh Allah, Wahyu 5 ayat 6, untuk pergerakan Allah yang diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa kaki pelita dalam kitab Zakaria adalah realitas kaki pelita dalam kitab Keluaran. Dan kaki pelita dalam kitab Wahyu adalah reproduksi atau tiruan dari kaki pelita dalam kitab Zakaria. Jadi di dalam keluaran apa itu kitab Keluaran ini adalah realitas kaki pelita dalam kitab Keluaran, dan kaki pelita dalam kitab Wahyu itu adalah reproduksi atau tiruan. Ya, tiruan dari kaki pelita dalam kitab Zakaria. Nah, Kristus terwujud sebagai roh itu, dan roh itu terekspresi sebagai gereja-gereja. Nah, roh yang bercahaya itu adalah realitas Kristus yang bercahaya. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi. Dari kaki pelita dalam kita, Kristus terwujud sebagai roh itu, dan roh itu terekspresi sebagai gereja-gereja. Dan roh yang bercahaya itu adalah realitas Kristus yang bercahaya. Ia reproduksi dan ekspresi roh yang bercahaya. Untuk merampungkan ketetapan kehendak Allah, supaya kota Yerusalem baru yang bercahaya terampung atau tercapai. Kristus, roh itu dan gereja-gereja bersama memiliki sifat ilahi.
Dan juga dalam kiasan emas melambangkan sifat ilahi. Di sini kaki pelita terbuat dari emas, melambangkan gereja-gereja terbentuk dari sifat ilahi. Yang menjadi pertanyaan, saudaraku, siapa gereja itu sebagai gereja-gereja? Bukan gedungnya, bukan tempatnya, jalannya, bukan. Jadi saya stop ya. Saya kembali ke tadi. Jadi catatan, saya punya catatan. Nah, siapa yang dimaksud dengan gereja-gereja itu? Ya, saudara, Tuhan sudah memberikan satu apa yang dimaksud gereja itu bukan gedungnya, bukan tempatnya atau mereknya, tapi ayo saya mengajak saudara untuk membaca 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya baca ayat yang ke-16. Pasti tahu ayat ini. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Jadi gereja itu kita, bait sucinya Allah itu ya kita ini, orang percaya ini. Makanya dikatakan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya, masih enggak kurang jelas. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Ya, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita inilah yang disebut bait Roh Kudus. Gereja itu, saudara. Yang terakhir, 2 Korintus 6. 2 Korintus 6. Ayat yang ke-16. 2 Korintus 6 ayat 16. Dikatakan apa? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umat. Jadi jelas Bapak Ibu, ya 7 roh Allah itu ada di dalam diri Bapa, ada di dalam diri Tuhan Yesus, dan 7 roh Allah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, dan Dia tinggal di bait sucinya, Dia tinggal di gerejanya. Gereja bukan bicara mengenai gedung, bukan merek gereja atau tempat gereja, di mana jalan apa, jalan Raruna Said, atau gereja Panglima Sudirman, atau di mana, bukan. Tapi berbicara di dalam diri kita. Kalau kita ngerti ini, kalau kita paham ini, kalau kita menangkap ini, ayo sadari bahwa diri kita adalah bait sucinya Allah. Tadi sudah ditulis 1 Korintus 5, 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, dan 2 Korintus 6 ayat 16. Saya lanjutkan. Bab yang kelima. Dikatakan apa? Kamu terang dunia. Ketika Tuhan memulai pelayanannya, Dia sudah mengejutkan semua orang di Galilea dan dengan khotbahnya. Kamu adalah terang dunia. Mengapa pula Dia membandingkan mereka sebagai kota yang di atas gunung?
Itu artinya derajat mereka akan ditinggikan lebih dari semua orang lain sejak mereka mengenal Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi, tolong dipahami, tolong dicerna, dikunyah pelan-pelan, direnungkan. Mengapa pula dia membandingkan mereka sebagai kota yang di atas gunung? Itu artinya derajat mereka akan ditinggikan lebih dari semua orang lain sejak mereka mengenal Tuhan Yesus. Baca, saudara. Matius 5 ayat yang ke-14. Ini sudah sering kita baca ya. Ayo baca, saudara. Matius 5. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah Terang, terang. Ya, terus? sudah ya? Coba, cukup. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, dikatakan apa? Terang. Terang adalah sinar pelita yang menerangi umat Tuhan seperti terang, mengenyahkan atau menyingkirkan kegelapan dunia. Dalam sifatnya, umat Tuhan adalah garam yang menyembuhkan, dan dalam pelakunya mereka adalah terang yang memancar. Sebagai terang yang memancar, umat Tuhan seperti sebuah kota yang terletak di atas gunung, kota yang tidak dapat disembunyikan. Ayo, Bapak Ibu ya, yang mulai, ojo aku nggak bisa, mulai minder, takut, khawatir, bimbang ya, karena ingin diekspos, ingin ingin ditunjukkan kerohanian kita. Mulai saat ini sadar, ojo aku nggak, jangan, aku sih sadar. Ya, kalau kita ngerti ini, kamu terang dunia. Ya, nah, dijelaskan juga di bawah apa, saudaraku? Ya, dalam arti yang lebih jelas, sejak seorang menerima Tuhan Yesus di dalam hati mereka, ia menerima juga roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. 7 roh Allah loh, saudaraku. Mereka telah menerima menorah itu dalam hati mereka, bahwa seseorang harus membuka mulutnya dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati mereka dan sebagainya. Itu adalah formalitas yang menolong menegaskan saja penerimaan mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, 4 roh Allah yang masih ada dalam manusia, warisan Adam dahulu, segera semua juga dilahirkan baru oleh 7 roh Allah itu sebenarnya. Dengan hadirnya Tuhan Yesus dalam rohnya, dia memiliki ketujuh roh Allah itu, maka hidupnya juga adalah terang dunia. Sadar nggak kita, saudara? Ketika pertama kali saya tahu ini, wow, wow, wow. Ya. Tapi kalau sudah tahu ini, kita sebagai anak Tuhan nggak boleh sombong, saudara. Nggak boleh istilahnya, wah pamer-pamer. Nggak. Biasa-biasa aja. Oke, untuk sementara saya akhiri sampai bab yang keempat, bab 5 ini ya. Karena bab yang keenam tentang aliran kejawen. Minggu depan saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan aliran kejawen. Hebat mana sih aliran kejawen dengan 7 roh Allah ini. Apalagi orang tahu, nanti saya jelaskan ini. Ini penting. Karena ya itu tadi, kalau ada orang Kristen, ada orang di luar Kristen cerita tentang dunia roh, apalagi orang kejawen, wih hebat ya orang itu, wah luar biasa. Hmm. Hebat siapa? Kalau kita bicara mengenai hebat siapa? Aliran kejawen, 7 roh Allah, atau Tao, atau aliran kejawen, Tao, atau 7 roh Allah. Ya, kita bahas minggu depan. Ya. Kita malam hari ini yaitu belajar yang namanya 7 roh Allah. Ayo, sampai di sini saya akhiri.